Selamat siang, kami di sini akan menjelaskan mengenai kerusakan jagung akibat mikroba. Anggota kelompoknya adalah saya sendiri sebagai Selivatari, lalu ada Claudia Silva, Azhar Rizky Safira, dan Hutami Devita Sari. Kemudian, jagung merupakan tanaman biji-bijian dan berbagai sumber karbohidrat. Berasal dari dataran Amerika dan menyebar ke dataran Asia dan Afrika melalui jalur perdagangan yang dilakukan bangsa Eropa. Di Indonesia, jagung menempati posisi kedua sebagai komoditi yang paling dibutuhkan setelah padi. Biji jagung, baik sebagai pakan maupun pangan, mudah rusak akibat faktor eksternal dan internal, sehingga kurang bermanfaat, bahkan dapat membahayakan manusia dan ternak yang mengonsumsinya. Salah satu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kualitas pangan dan pakan dari jagung adalah infeksi cendawan atau jamur Aspergillus flavus. Aspergillus flavus merupakan jamur pasca panen yang menghasilkan aflatoksin. Potensi bahaya kontaminasi aflatoksin membutuhkan penanganan yang tepat, termasuk penyediaan metode untuk menganalisis keberadaan aflatoksin dalam komoditas pertanian dengan cepat. Oleh karena itu, sangat diperlukan untuk mengurangi serangan Aspergillus flavus pada berbagai bahan pasca panen. Nah, ciri-ciri kerusakan pada jagung ini bisa disebabkan oleh dua bakteri yang paling umum, yaitu Aspergillus niger dan Aspergillus flavus. Untuk Aspergillus niger, cendawan yang muncul akan berwarna hitam, sedangkan untuk Aspergillus flavus, cendawan yang muncul akan berwarna hijau. Nah, ciri-ciri kerusakan karena Aspergillus flavus. Dari 33 spesies cendawan yang telah dilaporkan menurut CAB Internasional 2001, Aspergillus flavus merupakan spesies dominan yang menginfeksi jagung. Aspergillus flavus merupakan patogen utama pada pasca panen jagung. Infeksi ini menunjukkan gejala pada daun, biji, tongkol, serta klobot atau daun pembungkus tungkol jagung. Kemudian ciri-ciri kerusakan karena Aspergillus flavus. Pada daun, gejala nekrotik, warna tidak normal, bercak melebar, dan memanjang mengikuti arah tulang daun. Dan gejala-gejala ini akan muncul pada daun jagung. Jika terinfeksi berat, daun akan berwarna coklat dan kekuningan seperti terbakar. Di sini ada gambarnya sebagai contoh. Kemudian, pada biji dan tongkol jagung, ciri-ciri yang akan muncul adalah kumpulan miselia yang menyelimuti biji. Hasil penelitian Paki dan Muis pada tahun 2006 menunjukkan adanya miselia berwarna hijau dan beberapa bagian agak coklat kekuningan. Paki dan Muis juga menyampaikan bahwa infeksi dari biji ini tidak selamanya akan menunjukkan gejala, tetapi yang muncul gejala ada contohnya seperti gambar berikut ini. Kemudian pada klobot tongkol jagung, ciri-cirinya adalah ujung klobot akan berwarna hitam. Perbedaan warna ini akan terlihat sangat jelas pada klobot tongkol yang masih muda. Terus ada penyebab kerusakan pada jagung. Yang pertama, karena adanya benturan antar bahan atau saat pengangkutan tertindih, tertekan, dan terjatuh, sehingga mengalami perubahan bentuk, tersobek, ataupun terpotong. Lalu terjadinya chilling injuries, yaitu kerusakan fisiologis untuk buah sel membran yang disebabkan oleh suhu di atas titik beku 0 derajat Celcius. Suhu tinggi juga akan menimbulkan memar dan teksturnya menjadi lembek. Kemudian adanya insekta, parasit, atau tikus yang menyebabkan jagung berlubang atau memiliki bekas gigitan. Selain itu, kerusakan bisa disebabkan oleh reaksi-reaksi metabolisme dalam jagung itu sendiri atau oleh enzim-enzim yang terdapat di dalamnya secara alami sehingga terjadi autolisis dan berakhir dengan kerusakan serta pembusukan. Enzim ini memungkinkan terjadinya reaksi kimia dengan lebih cepat dan dapat mengakibatkan bermacam-macam perubahan pada komposisi jagung. Enzim ini dapat diinaktifkan oleh panas atau suhu, secara kimia, radiasi, atau perlakuan lainnya. Lalu, pemanasan dan pendinginan yang tidak diawasi secara teliti dapat menyebabkan kebusukan pada jagung. Suhu pendingin sekitar 4,5 derajat Celcius dapat mencegah atau memperlambat proses pembusukan. Kalau pemanasan berlebih dapat merusak vitamin. Pembekuan pada jagung dapat menyebabkan thawing setelah dikeluarkan dari tempat pembekuan, sehingga mudah dikontaminasi dengan mikroba. Kemudian ada kerusakan mikrobiologis. Dengan tumbuhnya mikroba di dalam jagung, komposisi jagung bisa berubah. Cara perusakannya dengan menghidrolisis atau mendegradasi makromolekul penyusunnya menjadi fraksi-fraksi yang lebih kecil. Mikroba yang dapat merusak jagung adalah kapang Aspergillus.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kapang Aspergillus diantaranya ada air, suhu, pH, oksigen, dan mineral. Tanpa air, kapang tidak bisa hidup. Air dalam substrat yang dapat digunakan untuk pertumbuhan mikroba biasanya dinyatakan dengan water activity atau AWE. Kapang Aspergillus membutuhkan water activity lebih sedikit daripada hamir dan bakteri. AWE minimum untuk tumbuh dan untuk mencegah pertumbuhan Aspergillus, sebaiknya AWE diturunkan hingga di bawah 0,62. Untuk suhu, Aspergillus tumbuh baik pada 35-37 derajat Celcius dan pada pH 2-8,5, tapi biasanya lebih suka pada suasana asam. Selain karena faktor mikrobiologis, kerusakan jagung juga bisa terjadi karena kadar air pada permukaan jagung dipengaruhi oleh kelembaban nisbi RH udara sekitar. Bila terjadi kondensasi udara pada permukaan jagung dapat menjadi media yang baik bagi kapang Aspergillus. Di dalam pengapakan jagung dapat menghasilkan air dari respirasi dan transpirasi. Air ini dapat membantu pertumbuhan mikroba. Kemudian, oksigen dapat menyebabkan tengik pada jagung. Oksigen dapat dikurangi jumlahnya dengan cara menghisap udara keluar secara vakum atau penambahan gas inert selama pengolahan. Selain itu, ada sinar yang dapat merusak beberapa vitamin, terutama riboflavin, vitamin A, vitamin C, dan warna jagung. Bahan yang sensitif terhadap sinar dapat dilindungi dengan cara pengepakan menggunakan bahan yang tidak tembus sinar. Terakhir, waktu. Pertumbuhan mikroba, keaktifan enzim, kerusakan oleh serangga, pengaruh pemanasan atau pendinginan, kadar air, oksigen, dan sinar semuanya dipengaruhi oleh waktu. Waktu yang lebih lama akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada jagung. Selanjutnya, ada mikroba penyebab kerusakan. Kapang yang umum mencemari jagung ada dua. Yang pertama ada Aspergillus flavus, dan yang kedua ada Aspergillus parasiticus. Nah, Aspergillus ini merupakan salah satu jenis mikroorganisme yang termasuk jamur. Aspergillus ini termasuk ke dalam mikroorganisme eukariotik dan termasuk mikroskopis. Jadi hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Taksonomi dari Aspergillus ini untuk kingdom-nya fungi, divisionya Ascomycota, kelasnya Eurotimicetes, ordonya Eurotiales, familinya Trisocomisae, genusnya Aspergillus, dan spesiesnya Aspergillus sp. Ciri-ciri Aspergillus adalah memiliki hifa berseptat dan miselium bercabang. Hifa yang muncul di atas permukaan merupakan hifa fertil. Koloninya berkelompok, Conidiophora muncul dari sel kaki. Konidium-konidiumnya ini tersusun secara berurutan, mirip bentuk untayan mutiara. Untuk warna Conidium Aspergillus flavus, warnanya itu kuning sampai hijau muda. Sedangkan untuk Aspergillus parasiticus berwarna hijau yang lebih gelap. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, kedua jenis kapang ini dapat menghasilkan zat yang bernama aflatoksin, yang merupakan secondary metabolic products dan bersifat toksik bagi manusia. Aflatoksin ini tidak larut dalam air atau bersifat nonpolar. Zat ini juga stabil terhadap panas, terhadap perlakuan fisik, terhadap perlakuan kimiawi, sehingga sangat susah untuk dihilangkan jika biji jagung telah terkontaminasi oleh zat ini. Kapang ini menginfeksi jagung sejak masa penanaman hingga sudah dipanen dan masa disimpan. Maka diperlukan penanganan yang tepat. Untuk selanjutnya, akan dijelaskan tentang cara mengatasi kerusakan ini oleh Tami. Lalu selanjutnya ada cara mengatasi kerusakan. Nah, menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian Aspergillus spp dapat dilakukan pada fase prapanen dan fase pasca panen. Pada fase prapanen ada 5 hal yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, rotasi pertanaman bukan inang, yang mana cara ini akan memutus rantai perkembangannya. Lalu yang kedua, ada varietas tahan. Varietas tahan ini merupakan pengendalian patogen dengan cara dapat mengurangi sumber inokulum awal sehingga efektif menekan perkembangan cendawan Aspergillus flavus. Lalu yang ketiga, ada pengelolaan air yang baik. Cara ini dapat mengurangi terbentuknya spora dan dapat menghindarkan tanaman dari stres air yang mana dapat menginfeksi Aspergillus flavus. Lalu yang keempat, ada panen tepat waktu. Dari hasil penelitian menunjukkan panen tepat waktu dapat menekan kontaminasi cemaran aflatoksin.
Hasil observasi yang dilakukan oleh Kaya pada 2006 menunjukkan level aflatoksin akan meningkat 4 kali jika panen terlambat 3 minggu, dan akan meningkat 7 kali jika panen terlambat 4 minggu. Lalu yang kelima, yaitu pengendalian dengan asam propianik. Kalau dengan cara ini dapat menekan kontaminasi mikotoksin sekitar 85% dan menekan infeksi cendawannya di pertanaman lebih dari 90%. Next. Lalu yang selanjutnya, cara mengatasi di fase pasca panen. Di sini juga ada 5 langkah, yaitu yang pertama, ada 5 cara. Yang pertama yaitu penyortiran antara biji jagung yang terkontaminasi dengan biji yang sehat. Jadi di sini tuh biji-biji jagung setelah dipanen itu langsung disortir antara biji jagung yang udah terkontaminasi sama biji jagung yang sehat, biar biji jagung yang sehat ini nggak terkontaminasi oleh biji jagung yang udah rusak tersebut. Lalu yang kedua, ada penjemuran biji jagung pada kadar air 13% dan penyimpanan pada suhu 15 derajat Celcius kelembaban 61,5%. Ini merupakan kondisi ideal untuk menekan cemaran mikotoksin atau dari Aspergillus yang tadi itu. Nah, kalau di kadar air lebih dari 15% itu akan membuat biji jagung jadi lebih rentan untuk terkena jamur tersebut. Lalu yang ketiga, yaitu mengurangi kerusakan fisik pada saat processing. Dan yang keempat, menekan investasi serangga. Nah, langkah ini tuh terutama pada saat penyimpanan, karena serangga berperan penting dalam penyebaran mikotoksin. Lalu yang kelima, sanitasi dengan asam propianik secara reguler pada fasilitas penyimpanan. Nah, tujuan dari sanitasi ini untuk membersihkan sisa-sisa cendawan sebagai sumber infeksi awal, sehingga dapat menghindari terinfeksinya biji sehat. Berikut daftar pustaka yang kami jadikan referensi untuk membuat presentasi ini. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.